Kayun kayun bernasab luhur, ya, gitu ya. Tetapi membumi seperti guru kita, Gus Dur, ya, putra pahlawan, presiden pula. Tapi bagaimana gaya hidup Gus Dur yang membumi karena Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa, salam sejahtera dari kami Aras 9 CD Wasi Aji. Alhamdulillah kami berdua kembali menyapa Anda dan tentunya di dunia Tosan Aji. Untuk mengingat kembali, Tosan artinya Wasi, Aji yang diajeni atau mungkin metal mulia gitu ya. Kalau ada batuan mulia, gitu ya. Ada batuan yang dimuliakan, yang diajeni, dihargai, karena memang Tosan Aji adalah sesuatu yang berharga, baik secara bentuk, baik secara penciptaan, secara proses, termasuk juga dalam pengakuan dunia. PBB melalui UNESCO tahun 2005 telah mengakui pusaka keris Indonesia sebagai warisan budaya dunia. Nah, sekarang kita langsung warisan dunia itu kita buka untuk Anda. Jreng-jreng. Saya tahu sandang wali kata. Tapi tadi bicara warisan dunia. Iya. Itu maksudnya warisan dunia itu gimana? Ya, milik dunia. Bahwa itu keris pusaka sudah milik dunia. Keris pusaka Indonesia itu sudah milik dunia. Dunia mengakui gitu loh. Oh begitu. Iya dong, karena UNESCO itu kan badan yang membidangi ilmu pengetahuan dan budaya. Itu maksudnya. Bukan berarti diambil gitu. Ya udah lah, diakui. Sama kayak apa itu, taman budaya, taman bumi dunia, apa istilahnya itu, yang kayak yang di Gunung Kidul sampai ke yang Gunung Sewu itu kan taman bumi dunia, menjadi artefak dunia. Iya, bahwa ya ada spesifikasi tertentu kenapa PBB kemudian mengakui, nggak asal kan, perlu penelitian dan segala halnya. Terus itu nanti selamanya apa, ada batas waktunya? Ada batas, sepengetahuan saya, jikalau kayak untuk taman bumi dunia itu, kalau itu tidak terawat, kalau terjadi kekorosi, kalau kayak gitu terjadi erosi, kemudian terjadi regulasi ini ya, pemberdayaannya dan sebagainya gitu kali ya. Di antaranya yang saya tahu seperti itu. Mungkin kalau untuk pusaka ada hal lain ya, tapi kalau untuk taman bumi dunia ketika itu sudah rusak itu bisa dicabut, kasarnya sertifikatnya lah ya, pengakuannya gitu. Termasuk keris pun kalau tidak ada berkelanjutan kita dalam, bisa jadi seperti itu. Sebab kalau kita berbicara keris itu ujung kalimatnya kan bukan kerisnya tapi sistem pembuatannya, karena sama kayak silat kan. Bukan pesilatnya tapi gerak silatnya, artinya ada kalimat non bendawi ya. Iya, artinya bukan ininya ya, bukan silatnya, tetapi sistem pembuatannya yang diakui sebagai warisan dunia. Apabila sistem pembuatan itu mungkin hilang dari peredaran, ya bisa saja seperti yang disampaikan Romo Tony ke kita saat kita merayakan hari keris lah, katakan demikian. Ya, itu kan bisa dicabut, masuk akal. Maka harus ada regulasi dalam pembuatan keris dengan sistem yang pakem dibuat oleh leluhur kita. Perkara alat mungkin sekarang ada kemajuan, ada modernisasi ya. Oke, kita lanjut kepada pusaka yang ganteng ini. Siap. Sandang walikat dengan kayu kandil. Iya. Tadi saya bawa kandil tuh. Di depan rumah Kicora ada kandil. Namanya kandil surantil. Ya enggak. Wih, api rek. Kayak ireng. Bismillahirrahmanirrahim. Sepanjang saya mengulas keris di arah 9 siji dan jimat leluhur dulu, itu belum saya menemukan pusaka. Tapi kok kayak semar, tapi apa benar semar ya? Ya, mirip kayak semar gitu. Saya tidak mengatakan itu loh, kembar itu loh, apa namanya?
Putut sekembar. Putut atau putut cakembaran. Iya, ada istilah ada kan, pututnya lah ini. ada di sini ada ganan istilahnya. Betul, ada ganan. Ada yang semacam relief yang menyerupai makhluk lah kurang lebih. Karena saya sama sekali belum pernah menemukan pusaka seperti ini dan buku dapur yang umum itu di negara nampaknya tidak ada, maka langsung saja Ki Cokro, ini masuk pusaka keris apa ya? Saya ini ada hal lain ya, artinya seperti kontak energi ya, mungkin desiran-desiran inilah yang disebut yoni atau isoteri. Ya, kalau berbicara isoteri ya, artinya ada daya kekuatan, daya cipta sang empu, satu. Kedua, bisa juga secara material. Yang berkualitas. Saya pernah ngobrol sama istrinya kawan kita itu Bu Dokter Stefani ya, dia ahli forensik yang juga mendalami dunia pusaka. Memang kerap kali ada metal-metal atau semacam apa ini metalurginya meteoritnya itu kan ada radiasi yang membuat getaran tersendiri. Jadi bisa saja dua hal. Satu, memang daya cipta energi sang empu dengan balutan metal yang istimewa. Betul. Sehingga membuat resonansi getar menggetar antara pusaka dengan pemegangnya. Betul. itu mudah gitu, terjadi resonansi, terjadi getaran sehingga kita merasakan seperti ada kekuatan yang sinambung dengan badan kita. Betul. How? Terlalu dalam ini. Serius kita langsung saja. Ini masuk jenis pusaka apa ini? Jenisnya masuk ini iras ya. Iras, oh ya iras itu tanpa sambungan pemirsa. Ya. Gonjo katakan bahwa itu biasanya kan ada terpisah ya. Konon katanya si gonjo itu adalah masih dalam bentuk awalnya ada di atas ya. Terus ketika masih dalam bentuk kodokan katanya, jadi bibit awal pembuatan kemudian taruh di bawah. Sementara ini nyatu, tidak ada pisahan, tidak terpisah itu ya. Lalu kemudian ada semacam ganan mirip putut dan ininya lajar lurus. Kalau itu cuma korosi ya. Ini korosi. Wilah ini sangat langka. Ya, mau di buku dapur yang saya punya itu nggak ada kok. Ya sebetulnya ada, tapi memang literasinya juga lumayan minim karena memang disinyalir pembabarannya bisa dihitung lah, katakanlah masih sangat terbatas. Namanya Semar Petak. Semar Petak istilah juga saya baru dengar. Dulu pernah ada Semar Sepedut ya. Semar Sepedut, ini baru ada Semar Petak. Apa itu filosofinya? Semar itu ya semar ya, pewayangan semar itu, petak itu bahasa kromo inggil. Bahasa umumnya putih. Jadi semar putih. Semar kalau kita menggunakan perlambang dalam pewayangan itu kan seorang yang hebat ya, tapi membumi gitu. Ya. Maka apabila kembali kepada pusaka ini, Semar katakanlah sebagai seorang pembimbing, seorang kesatria yang berpangkat tinggi, ya, berpangkat tinggi, bernasab luhur, ya, gitu ya. Tetapi membumi, merakyat, humanisme dan tetap bisa ngomong siapapun, dan warnanya putih, merujuk sifat bahwasanya mengajarkan kebenaran, mengajarkan kebaikan, mengajarkan untuk selalu ke jalan Tuhan tanpa dibedakan oleh kasta, seperti guru kita Gus Dur ya. Nah, mungkin kalau manusia ya. Iya, seorang Gus Dur jiwa seperti itu. Seorang Gus Dur ya darah biru gitu kan. Kiai besar, putra kiai besar, putra pahlawan, presiden pula, tapi bagaimana gaya hidup Gus Dur yang membumi, katakanlah demikian ya. Yang mungkin kurang lebih seperti itu. Dan ini sudah memasuki bulan Desember, di mana bulan wafatnya almarhum Kiai Abdurrahman Wahid. Pas sekali kita membahas ini ya, Semar Petak ya. Tapi kalau berlanjut nanti saya keluar air mata. Kita langsung saja ke Semar Petaknya ini. Saya yakin pemirsa juga sudah dapat memahami dari sisi gambaran secara umum. Dan di sini ini kan bisa dari sang pemilik, ya kan? Sang pemilik diharapkan atau bisa mencitrakan seperti gambaran tadi itu. Kemudian kita sekarang melihat dari sisi pamor. Pamor itu unik ini ya. Agak unik.
dikatakan kalau lihat lurusnya begini sepintas kita kayak soto lanang. Soto lanang. Tapi kalau soto lanang biasanya cuma satu ya. Satu lurus lencer ke atas. Ini ada pecah-pecahnya dan ada bergelombang kayak air. Maka bisa masuknya kalau dilihat dari pecah dan bergelombangnya Banyu Mili. Seperti Banyu Mili tapi kok enggak kayak Banyu Mili. Wallahu a'lam lah, mungkin para pemirsa memiliki pandangan ini lebih masuk ke soto lanang ataukah ke Banyu Mili atau tidak dua-duanya. Nggak mungkin ya. Satu di antara soto lanang atau Banyu Mili. Kalau soto lanang itu kalau umpamanya ini masuk soto lanang itu apa penerjemahannya? Kalau misalkan masuk soto lanang ya artinya menjadi apa ya? Kesatria, intinya energinya ke arah sana. Dan yang lurus kesatria yang mantep gitu ya. Kalau Banyu Mili, kalau Banyu Mili ya secara esoteri lebih pada harapan agar energi rezeki itu selalu mengalir. Laksana air. Kalau dari sisi Tangguh, saya curiga malah sebelum Majapahit. Bisa jadi sih. Mungkin Kisah Trio yang nonton atau Den Mas Haji atau Romo Tony kurator kami hanya provokator ya, mohon berikan jawaban. Ini Tangguhnya kira-kira apa? Lihat di sini para kurator jangan kendor. Kita sebagai provokator telah menggedor Anda untuk door to door memberikan jawaban. Ini masuk era atau Tangguh kapan? Kalau perkiraan Ki Cokro bisa saja dari berbagai sisi ya, baik kepadatan tempat, bentuk, kemudian pesi yang agak ke depan ini diperkirakan ya bisa saja sebelum era Majapahit, berarti mungkin Kediri atau jangan-jangan sudah Mataram kuno. Baik, Ki Cokro dengan keris Semar Petak, apakah ada petak-petak yang harus disampaikan kepada para pemirsa kita? Ya, intinya mari kita ambil filosofi dari Semar Petak ini. Sepertinya Semar Petak itu mengajarkan kita agar kita selalu menjadi pribadi yang orang neko-neko, ndak usah jumawah, ndak usah terlalu berjalan menyombongkan diri, wala tamsi maroha fil ardi maroha. Kan gitu ya katanya. Janganlah kita berjalan di atas bumi ini dengan sikap sombong. Mari kita mengaca diri dengan perilakunya Sang Semar atau guru-guru bangsa kita yang sebetulnya itu sangat istimewa, tetapi ternyata memposisikan diri dengan membumi dan apa adanya, humble dengan siapapun, terbuka dengan siapapun, berbagi tanpa sab-sab kasta tadi, dan selalu mengajak, memotivasi untuk ke jalan yang lebih baik. Dan itulah tradisi dan budaya leluhur kita. Dan untuk itu mari kita tetap menjaga budaya, karena budaya merupakan cermin jati diri bangsa. Sampai jumpa. Mohon maaf jika ada kekeliruan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.